Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi jami'al anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin jami'al awliya wasyuhada wassalihin fi masyaril ardi wal magharibi barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca surat Al-Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada al-maqalah ats-tsalitsah, pada hadis atau riwayat yang ketiga, an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man barang siapa takhalal qabra memasuki kuburan bila zadin tanpa bekal, ay minal amali sholih berupa amal sholih, faka'an nama rokibal bahro, seakan-akan dia menuju lautan bila safinatin tanpa perahu, fayuhriku horkon, maka dia akan tenggelam, la khola solahu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, mal mayyit fi qabrihi, seorang mayit di kuburannya itu kalgori, seperti halnya orang yang tenggelam. Jadi hadirin rahimakumullah, Sayyidina Abu Bakar itu mengibaratkan kalau kita mau mati nggak bawa bekal, itu seperti kita mau ke laut tapi nggak pakai perahu, maka sudah pasti tenggelam. Mungkin kalau di kolam itu tidak langsung tenggelam, tapi kalau di lautan karena sangat dalam, sangat luas, walaupun kita pandai berenang pasti akan apa? Pasti akan tenggelam. Lama-lama pasti tenggelam. Maka di sini kita disuruh untuk cari bekal tadi. Rasulullah itu buat gambaran orang yang ada di kuburan itu seperti orang tenggelam. Loh, yang namanya orang tenggelam butuh penyelamat. Lah, apa yang menyelamatkan kita? Yaitu amal soleh. Ini di dalam hadis-hadis nanti dijelaskan. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu artinya amal yang sesuai. Solaha itu arti aslinya sesuai. Karena itu amal solehnya guru apa? Yang ngajar. Amal solehnya orang tua apa? Yang merawat anak, yang merawat rumah tangga, merawat rumah, itu termasuk amal soleh. Amal solehnya seorang ayah apa? Bekerja. Amal solehnya seorang anak apa? Berbakti, dan seterusnya. Jadi setiap orang itu bisa amal soleh sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, ini kita sesuaikan. Maka dari itu kita tidak perlu iri dengan orang lain. Saya iri ada orang-orang yang bisa umroh setiap bulan, umroh setiap tahun, ya tidak perlu iri. Karena kita oleh Allah amal solehnya beda. Mungkin tidak semua orang diberi kesempatan pergi ke tanah suci.
Yang penting dalam diri kita tidak ada perasaan la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana. Tidak merasa iri hati dengan sesama muslim. Setiap orang punya amal solehnya sendiri-sendiri. Selanjutnya pada al-maqalah ar-rabi'ah an Umar. Kalau tadi dari Sayyidina Abu Bakar, sekarang dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Sifli hasanata Umar." Sifli hasanati Umar, ceritakan kepadaku bagusnya Umar. Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, "Lau kanal bahru midada," seandainya semua lautan itu tinta, wasyajaru aklaman, dan pohon-pohon itu dibuat menjadi pena, lama hasor tahan, niscaya engkau tidak bisa menghitungnya. Faqala, lalu Rasulullah bertanya lagi, "Sifli hasanati Abi Bakrin." Ceritakan kepadaku keistimewaannya Abu Bakar. Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, "Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin." Umar itu bagaikan sepotong kebaikannya Abu Bakar. Izzud dunya bil mal, mulianya keduniaan sebab harta, wa izzul akhirati bisorihil a'mal, sedangkan kemuliaannya akhirat itu dengan amal soleh. Hadirin rahimakumullah, di sini ada dua makna. Islam itu mengajarkan amal soleh. Amal soleh itu tidak mesti banyak, tapi berkualitas. Bisa jadi ada orang ngangkut kapas itu, atau ada orang ngangkut batu satu truk, batu ngangkut satu truk. Sama ada toko atau orang penjual emas atau berlian hanya bawa satu kantong. Itu kalau diukur ukurannya tentu lebih banyakan batu. Tapi kalau dari segi harga lebih mahal apa? Emas atau permata. Jadi yang namanya amal soleh itu nggak mesti banyak, nggak mesti banyak. Kadang itu amalnya sedikit, tapi karena berkualitas maka nilainya berbobot. Inilah di dalam Al-Quran dikatakan fa'amma man thaqulat mawazin. Siapa yang amal solehnya berbobot, bukan amal solehnya banyak, tapi amal solehnya yang berbobot. Yang penting bobotnya. Ada seorang bertanya ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya ini mau haji, tapi dananya pakai uang hasil miras. Habis jualan homer, lalu dipakai untuk haji." Apa jawaban Rasulullah? "Pahalamu tidak lebih berat daripada nyamuk." Jadi Rasulullah bersabda, orang berhaji tapi pakai harta yang haram, pahalanya seperti tadi, tidak lebih berat daripada nyamuk. Padahal kalau menurut pandangan manusia kan top, sudah keluar uang, keluar tenaga, ke Baitullah, ke makam Rasul, kelihatannya pahalanya banyak apa enggak? Banyak sekali. Tapi ternyata ketika ditimbang oleh Allah ringan sekali, tidak berbobot. Kenapa nggak berbobot? Karena cara yang dipakai tidak tepat. Ini yang penting berbobot.
Ada lagi hadirin rahimakumullah, suatu ketika Imam Al-Ghazali pernah diperlihatkan amal soleh beliau. Kenapa kok amal soleh beliau itu diterima oleh Allah? Salah satu alasannya adalah mempersilahkan lalat untuk menghisap tinta waktu beliau lagi nulis. Dulu tinta itu tinta cair. Lah waktu beliau nulis ada apa? Ada lalat hingga lalu menghisap tinta tadi di bimu. Imam Al-Ghazali enggak mengusirnya. Justru dari pahala yang kelihatannya sepele tadi, pahalanya justru luar biasa. Makanya hadirin rahimakumullah, dalam hadis itu disampaikan jangan menyepelekan amal soleh walaupun kelihatannya sepele. Kalau dalam Al-Quran itu bahasanya fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dalam Al-Quran fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti kalau jangan baca Quran kok ketemu ayat fayunabbi'ukum, itu artinya adalah Allah akan menganggap penting semua yang kita lakukan di dunia. Ini artinya Allah akan menganggap penting semua yang kita lakukan di dunia. Nonton TV itu penting apa enggak? Kalau bagi kita enggak penting, tapi bagi Allah penting. Kenapa kok penting? Nanti dihisab. Kenapa kok waktu dipakai menonton TV? Lah itu nanti oleh Allah akan diapakan? Dihisab. Mungkin tiap Jumat ada orang sodako 5.000. Bagi sebagian orang 5.000 itu sepele. Masa sodako kok cuma 5.000? Mungkin ada orang yang menghina. Tapi di sisi Allah uang 5.000 tadi penting. Jadi tidak ada sesuatu pun amal yang kita lakukan di dunia ini kecuali nanti di akhirat penting. Sampai-sampai diceritakan ada orang yang kecewa. Kenapa saya dulu punya waktu beberapa detik kok nggak ngomong subhanallah. Punya waktu beberapa detik nggak mau zikir subhanallah. Padahal kita melafalkan subhanallah nggak sampai 1 menit, hanya beberapa detik. Loh, orang kehilangan beberapa detik saja itu merasa kecewa. Kenapa kok dulu waktu di dunia saya punya beberapa detik kok tidak dipakai amal soleh? Kalau beberapa detik saja kecewa, apalagi bermenit-menit, berjam-jam, berhari. Maka di sini hadirin rahimakumullah, kita harus yakin semua yang kita lakukan di dunia ini nggak ada yang nggak penting. Semuanya pasti penting. Penting menurut siapa? Penting menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu saya kasih waktu 5 menit kok dipakai itu? Kenapa saya kasih waktu sekian menit kok dipakai seperti itu? Itu semua dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, bobotnya iman Sayyidina Abu Bakar itu kalau dibandingkan Sayyidina Umar jauh sekali. Tadi disampaikan kalau Sayyidina Umar itu pahalanya ditulis pakai tinta, seandainya ini katanya malaikat Jibril, wahai Jibril, beritahukan kepadaku pahalanya Umar. Malaikat Jibril jawab tadi, seandainya seluruh lautan ini menjadi tinta, semua pohon jadi pena, dipakai menulis kebaikannya Sayyidina Umar,
tidak akan ada habisnya. Lalu tanya, bagaimana kalau kebaikannya Abu Bakar? Lah Umar itu cuma sepotong kebaikannya Abu. Kalau Abu Bakar aja top seperti itu, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Sayyidina Abu Bakar ini ibadahnya lebih banyak? Ya tidak. Tapi tadi bobotnya ini yang luar biasa. Kenapa kok seperti itu? Salah satu perbedaannya menurut para ulama adalah Sayyidina Abu Bakar itu kalau yang cerita Nabi langsung 100% percaya. Saking senangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seandainya dengan tiba-tiba tetangganya ngomong gini, tadi saya baru dari langit, gimana? Percaya kan enggak? Hah? Iya, itu bisa kita tahu ini adalah loh yang langsung percaya Sayyidina Abu. Ketika Nabi Muhammad cerita, saya kemarin barusan Isra Mi'raj ke langit, ya saya percaya. Dan percayanya Sayyidina Abu Bakar nggak hanya di mulut, tapi benar-benar percaya di dalam. Nemu orang yang seperti ini sulit. Kita saja seringkali nggak percaya. Sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran misalnya siapa yang melakukan ini dapat ini, siapa yang melakukan, kadang kita masih belum percaya. Lah, Sayyidina Abu Bakar kayak tadi, sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar sama Umar sama Nabi ini usianya sekitar selisih 3 tahun, lebih muda Abu Bakar. Jadi Nabi Muhammad lebih tua selisih 3 tahun. Karena jaraknya nggak terlalu jauh, maka Rasulullah ini sudah bersahabat sama Sayyidina Abu Bakar sejak kecil. Karena itu Abu Bakar ini tahu benar siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak pernah berdusta. Sehingga ketika beliau ngomong saya kemarin malam barusan dari langit, ya saya percaya. Langsung seperti itu. Kalau Sayyidina Umar beda. Kalau Sayyidina Umar itu pernah berkata seperti ini, wahai Rasul, Anda ini lebih saya cintai dari seluruh manusia kecuali diriku sendiri. Mananya Pak? Saya lebih cinta diri sendiri dibandingkan engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu oleh Rasulullah dijawab, oh kalau itu imanku belum sempurna. Langsung Sayyidina Umar menjawab, kalau begitu engkau lebih saya cintai dari diri. Nah, lalu Rasulullah jawab, saat itulah imanmu sempurna. Apa maknanya? Sayyidina Umar masih sempat masih sempat merasa lebih cinta diri sendiri dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau zaman sekarang hadirin rahimakumullah, Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar ini tadi contoh orang yang lebih mencintai Rasulullah dibandingkan dirinya sendiri. Nah ini yang bagi kita sulit. Ini yang bagi kita sulit. Banyak tantangan sekali. Contoh gitu. Kadang kalau kita punya kesibukan, lalu kemudian ada kesempatan untuk azan, dengar azan, kadang kita masih mengutamakan kepentingan kita, tidak menomorsatukan panggilan azan. Ini berarti pertanda kita masih lebih mengutamakan diri sendiri, belum mengutamakan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali contoh-contohnya. Ini tentang masalah ini yang bisa kita tuliskan di dalam rumus hidup kita. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi sorifil a'mal.
Mulianya orang di dunia itu karena kekayaan, tapi mulianya orang di akhirat karena amal soleh. Karena amal soleh. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Seringkali kita ini kalau masih belum kelihatan kita sepelekan. Karena saya kasih contoh, kalau kita ini dalam hadis dikatakan siapapun yang sholat qobliyah ba'diyah oleh Allah dibangunkan istana di surga. Siapapun yang sholat qobliyah ba'diyah setiap rakaat dibangunkan satu rumah atau satu istana di surga. Waktu kita sholat qobliyah ba'diyah, apa sesemangat menerima gaji? Lebih semangat mana? Misalnya orang menerima gaji atau menerima nafkah. Padahal kita mungkin dikasih nafkah taruhlah 5 juta, 10 juta. Perasaan menerima uang 10 juta sama sholat qobliyah lebih senang mana? Kita lebih mana? Kalau disuruh seneng-senengan lebih seneng mana? Lebih daripada cuma 10. Bisa gak 10 juta bangun istana? Gak bisa, mungkin buat ngeramik rumah saja kadang gak cukup. Loh, ini satu rakaat oleh Allah langsung dibangunkan istana. Tapi kita gak lihat. Lah gara-gara gak lihat itu, kita lebih menyukai saat menerima uang atau gaji tadi daripada saat sholat qobliyah tadi. Nah, ini karena kita nggak lihat tadi. Makanya dalam hadis diceritakan manusia itu selama masih hidup berarti masih tidur. Kapan manusia bangun? Kalau sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia ini ibaratnya semua jawaban oleh Allah diperlihatkan. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi kita tidak boleh merasa rendah diri di hadapan orang-orang kaya. Silakan ada orang kaya, rumahnya banyak, kendaraannya banyak, tapi kita nggak boleh merasa rendah diri selama kita banyak amal soleh. Tidak apa-apa saya kalah rumah di dunia, insya Allah nggak kalah rumah di akhirat. Nah, ya seperti motivasinya kan seperti itu. Saya nggak masalah kalah kalau di dunia. Dalam Al-Quran itu dikatakan Sabbitis marbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani artinya dunia itu seperti rumput, seperti pohon. Sehijau-hijaunya pohon suatu ketika pasti akan kering. Sehijau-hijaunya pohon pasti akan mengering. Pohon yang sekarang ini lagi tumbuh suatu ketika pasti akan mengering. Sama kekayaan apapun yang berbau dunia, walaupun sekarang hijau, suatu ketika pasti akan mengering. Nah, beda sama akhirat tadi. Ini makanya sekali lagi di dalam hal ini sholihul amal. Bagaimana agar harta itu sholihul amal? Nah, di dalam Al-Quran itu sering sekali ayat itu selalu dimulai dengan wajahidu bi amwalikum. Jihadlah pakai harta kali harta. Berarti kalau ada orang kaya kok dia itu rajin sodako, nah ini bukan hanya dapat dunia, tapi dia juga dapat akhirat, double dua-duanya. Ini keistimewaan. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, kalau tadi dari Sayyidina Umar, sekarang dari Sayyidina Utsman. An Utsman radhiyallahu an, hammud dunya zulmatun fil qalbi.
obsesi keduniaan itu bisa menggelapkan hati. Wahamul akhirati, sedangkan obsesi cita-cita akhirat nurul fil qalbi, adalah cahaya di hati. Ai al husnu fil umuril muta'alliqati bid dunya, bersedih atas urusan dunia, soro mudliman fil qalbi, bisa mengakibatkan hati menjadi gelap. Wal husnu fil umuril muta'alliqati bil akhirah soro munawwira. Tapi kalau kita sedih menyangkut urusan akhirat, maka hati semakin bersinar. Hadirin rahimakumullah, ada dua jenis kesedihan. Pertama, sedih terkait urusan dunia. Ini kadang kecewa. Misalnya pada waktu keluarga kita sakit, ini mungkin di dalam diri kita muncul perasaan sedih, perasaan sedih. Ada keluarga meninggal dunia, sedih. Ada musibah apa, bersedih. Tapi kalau kita hanya bersedih saja, maka kesedihan itu justru akan membuat hati semakin rapuh, membuat hatinya semakin rapuh. Kalau orang tadi ketika mengalami musibah hanya bersedih saja, itu malah bisa mengganggu emosional. Akan tetapi apabila sedihnya tadi menyangkut akhirat, maka kesedihan tadi akan membuat hati semakin bersinar. Hadirin rahimakumullah, kadang kita ini bersedih kalau misalnya penghasilannya kurang, mengalami sakit dan yang lain-lain. Tapi mungkin belum merasa bersedih ketika kehilangan kesempatan untuk ibadah. Itu kadang ada yang seperti itu. Jadi kalau pas ada kesempatan ibadah lewat, biasa-biasa saja. Menurut Imam Al-Ghazali itu pernah berkata, apa perkara yang paling ringan di dunia ini? Yang paling ringan di dunia ini meninggalkan sholat. Perkara paling ringan di dunia ini meninggalkan sholat. Banyak sekali alasan bagi orang untuk meninggalkan sholat. Kadang sibuk sedikit ditinggalkan, ngantuk ditinggalkan, ditinggalkan, macam-macam alasan. Dan itu nggak merasa kecewa. Saya kok tadi melewatkan kesempatan untuk beramal soleh. Lalu kalau kita merasa sedih saat melewatkan amal soleh tadi, itu akan muncul yang namanya nurul qalbi, muncul perasaan muncul perasaan bersinar di hati. Di dalam keterangan-keterangan hadis disampaikan, mungkin pernah saya sampaikan juga di sini, Sayyidina Umar ketika lupa tidak sholat asar, kompensasinya beliau menjual tanah miliknya. Kemarin saya lupa gak ikut jamaah asar, ini saya merasa rugi lah, kompensasi gara-gara ninggalkan sholat asar ini saya sodakokan tanah saya 1 bidang. Sholat asar ini sholat yang paling istimewa dari sholat-sholat yang lain. Saking istimewanya sholat asar, dalam Quran itu diistilahkan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu, terutama sholat wusta. Apa wusta itu artinya? Tengah-tengah.
Wusta itu artinya nomor tengah-tengah. Lah dulu Rasulullah itu pertama kali dapat wahyu sholat setelah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu malam hari. Setelah turun perintah Isra Mi'raj, subuh Rasulullah sudah sholat. Berarti sholat yang pertama kan subuh. Nah setelah subuh nama zuhur. Berarti tengah-tengahnya apa? Makanya sholat yang paling istimewa dalam Islam itu sholat asar al-wusta. Saking istimewanya sholat asar ini, Rasulullah pernah telat sholat asar gara-gara sibuk perang. Waktu perang Ahzab, Rasulullah ini sibuk perang. Ketika sibuk perang, terlewat sholat asar. Rasulullah marah sekali. Karena marah beliau melaknat kaum kafir. Terlaknat kaum kafir ini membuat saya tidak sholat atau apa, telat melakukan sholat asar. Di dalam hadis yang lain disampaikan bahwasanya waktu asar ini waktu yang terbaik untuk sumpah. Kalau zaman dulu itu kalau ada mau rembukan keluarga, musyawarah keluarga, biar pikirannya ini orisinil, netral, jernih, disuruh berkumpul setelah waktu asar. Waktu asar ini istimewa. Dalam Al-Quran itu surat Al-Maidah disampaikan, kalau kalian mau membuat sumpah, lakukan setelah sholat asar. Sholat asar ini jadi istimewa. Nah, kenapa sholat asar istimewa? Tadi yang pertama, sholat asar sebutannya sholat wusta. Yang kedua, sholat asar ini mengingatkan usia kita. Hidup manusia itu enggak seperti terbitnya matahari menuju tenggelamnya matahari, enggak. Hidup manusia itu bagaikan antara waktu asar sampai maghrib. Lama noloh sebentar nih. Sebentar. Sehingga ketika seseorang sholat asar itu teringat, waktu saya ini enggak lama. Ibaratnya dengan ikut ziarah wali songo atau umroh, hanya dikasih kesempatan istirahat 3 jam. Apa sibuk melakukan hal-hal yang sepele atau yang penting saja? Mesti milih yang saya cuma dikasih waktu 3 jam untuk istirahat, mesti akan melakukan yang paling penting. Nah ini mengingatkan. Yang ketiga, asar itu artinya memeras keringat. Nah, asar itu artinya memeras. Biasanya orang habis kerja memeras keringat dan yang lain-lain, orang kelelahan. Nah, yang paling enak orang kalau lelah itu apa? Sholat atau istirahat? Istirahat. Nah itu kan tantangan sekali. Orang waktu lagi sibuk berlelah-lelah, kepingin istirahat, kok malah disuruh sholat. Makanya hadirin Allah, di sini bisa kita ambil kesimpulan tadi. Salah satu yang penting adalah ketika kita melewatkan kesempatan merasa bersedih. Apakah cukup bersedih? Kalau di dalam hadis, orang yang ketinggalan sholat, sholatnya adalah ketika teringat. Orang yang ketinggalan sholat, kapan sholatnya? Waktu teringat atau sadar. Mungkin nanti waktu di keluarganya ada anaknya yang masih kecil, tidur sampai jam 7, langsung disuruh sholat subuh. Ini kamu tadi pagi saya bangunkan nggak mau, sekarang sholat subuh. Karena tadi dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat, qodoknya kapan? Saat dia sadar. Lah kapan sadarnya? Ya waktu bangun kan. Ini kalau kita melatih anak untuk sholat. Misalnya termasuk kita
Kalau kita misalnya ada satu kesempatan lelah, ketiduran, mungkin mulai maghrib tidur sampai subuh, berarti tidak sholat isya. Apa yang dilakukan? Sholat isya dulu, baru sholat zuhur. Sholat isya dulu. Dikodok itu, mengkodok. Ini menurut fikih aturannya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, setelah dari Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sekarang dari Sayyidina Ali. Wal maqalat as-sadisa an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Man kana fi talabil ilmi, siapa yang mencari ilmu, kanat al-jannatu fi talabihi, maka surga yang mencarinya. Wa man kana fi talabil maksiat, siapa yang mencari kemaksiatan, kanatin nar fi talabihi, neraka mencarinya. Aiman ishtaghala fi ilmin nafi, siapa yang sibuk mencari ilmu bermanfaat, alladzi la yajuzu lil baligh al-adil jahluhu, yang harus dipahami oleh orang mukallaf, kana fil haqiqati thaliban lil jannah wa liridha lillahi ta'ala, berarti dia sedang mencari surga dan mencari ridho Allah. Wa man kana muridan lil maksiat, barang siapa mencari kemaksiatan, kana fil haqiqah thaliban linnar wa lisubbillah, berarti dia sedang mencari neraka dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, Sayyidina Ali ini disebut dengan gerbangnya ilmu. Jadi kalau Rasulullah itu sebutannya Madinatul Ilmi, kotanya ilmu, pintu gerbangnya adalah Sayyidina Ali. Maka kalau kita ingin belajar tentang tips-tips pendidikan, cara-cara mendidik anak, cara mendidik keluarga, banyak-banyak membaca kata mutiara dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Contoh yang populer dari Sayyidina Ali, ajarilah anakmu sesuai zaman, tidak sesuai dengan zaman kita. Mungkin zaman dulu kita waktu diajari oleh orang tua dipukul, nggak mau ngaji ya Pak, dipukul. Nah yang seperti itu sekarang ya tidak perlu diterapkan. Dulu saya kalau nggak ngaji dipukul, maka sekarang kalau kamu nggak ngaji, siapa kan dipukul. Padahal tadi disampaikan kata Sayyidina Ali apa? Ajarilah anakmu sesuai dengan zaman. Ini beda zaman. Karena sudah sesuai, karena setiap ini beda zaman, maka cara ngajarnya nggak harus sama seperti itu. Sekarang caranya ini sudah berbeda-beda caranya. Mungkin kalau zaman dulu seperti tadi orang tua memukul anak biasa, tapi kalau zaman sekarang perlu dikurangi. Demikian halnya mungkin kalau di zaman dulu orang itu apa? Kalau mengajari itu pelan-pelan tidak. Nah, kalau sekarang lebih cepat. Zaman dulu orang bisa baca Quran itu bisa berbulan-bulan. Tapi kalau sekarang banyak metode baca cepat Al-Quran sehingga lebih cepat dan seterusnya. Dan di dalam kalimat yang disampaikan di sini disampaikan, siapa yang mencari ilmu yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Ini tafsirannya Syekh Nawawi. Jadi ilmu yang wajib dicari apa? Ilmu yang berhubungan langsung dengan kita. Nah inilah ilmu yang
wajib diketahui. Kok kita punya keluarga kita ini jadi pengusaha, maka ilmu yang wajib diketahui ilmu tentang jual beli. Ilmu tentang apa? Jual. Kalau jenengan ibu-ibu ini tugasnya masak, wajib mengetahui ilmu tentang masak tadi, apa bahan-bahan yang haram, apa bahan-bahan yang tidak. Nanti jangan-jangan waktu beli ayam nggak telaten, karena nggak telaten nggak ngecek. Kadang ini ada ayam masih utuh kepalanya masih apa? Utuh, hanya ada masa seperti ini. Penyembelihan Islam. Penyembelihan Islam itu kan apa? Yaitu yang terbaik adalah kerongkongan tenggorokan, yaitu jalur pernafasan, jalur makanan, sama 2 urat ini terpotong semua. Kadang menjumpai ayam atau apa, ternyata apa tadi? Ada lagi mungkin kasus, mungkin ikan. Ikan itu memang halal bangkainya, tapi kalau kotorannya ya tetap haram. Kan ada ikan tapi ada apanya? Masih ada kotorannya. Masa kotorannya itu dimakan? Tidak boleh, ini jadi hukumnya Pak. Dan seterusnya. Jadi apa yang berhubungan dengan kita, inilah yang wajib kita ketahui. Kalau jenengan biasanya masak apa? Saya masak ikan-ikanan ini, kita dicari tahu apa hukumnya. Boleh tidak makan ini? Boleh tidak? Terus tahu. Mungkin ada yang suka ini jenis kayak binatang-binatang tertentu lah, apa binatang laut maupun binatang darat maupun olahan makanan yang lain, yang pasti harus diketahui apakah halal atau haram. Ini ilmu yang wajib kita ketahui. Kalau guru nanti ada ilmu yang wajib diketahui. Jadi orang tua ada ilmu yang wajib diketahui, dan seterusnya. Jadi pengertian ilmu yang wajib diketahui adalah ilmu yang dibutuhkan oleh orang untuk menjalani profesi hidupnya sehari. Sekarang kalau kita masih belum haji, nggak wajib belajar fikih haji. Nggak wajib. Kenapa? Karena memang masih belum haji. Ada orang kok belum mau kurban, nggak wajib mengetahui tentang kurban. Baru nanti kalau sudah mau kurban, wajib mempelajari tentang hal-hal tersebut. Kapan kita butuhkan, saat itu kita punya pengetahuan atau ilmu tentang hal tersebut. Saya kira itu untuk beberapa materi. Monggo kalau ada yang di komentar ditanyakan, silakan. Ibu mudah-mudahan saya pernah membaca mutiara ya, tapi tidak ngerti maksudnya. Telah ada suatu zaman di mana perempuan itu sudah telanjang dan laki-laki yang membawa cambuk. Kelak mereka tidak akan merasakan baunya surga. Apa yang disebut laki-laki yang telanjang? Terima kasih. Yang wanita tadi apa? Setengah-setengah telanjang. Dia tidak akan merasakan baunya surga. Mungkin itu ada hadis yang bunyinya itu potongannya itu kasiatin ariyat, orang yang berpakaian tapi telanjang. Itu kalau hadis, ada hadis bahwasanya salah satu tanda akhir zaman apa? Kasiatin ariyatin. Ada orang yang berpakaian tapi telanjang. Nah, maknanya banyak. Nomor satu, memang pakaiannya pakai pakaian mini sehingga terbuka auratnya.
Yang kedua, ukurannya kekecilan sehingga kelihatan bentuk tubuhnya. Atau yang ketiga, bahan kainnya transparan sehingga kelihatan warna kulitnya. Nah, ini beberapa. Nah, masalah sering Al-Quran maupun hadis terutama sering menggunakan istilah ancaman. Orang yang melakukan ini dan itu tidak akan mencium bau surga. Padahal baunya surga itu bisa tercium dalam jarak perjalanan sekian tahun. Ini berarti dimaknai ancaman yang sungguh-sungguh. Ini sama dalam banyak kasus Rasulullah sering seperti itu. Jadi salah satu ancaman yang beliau pakai, kalau mencium baunya saja tidak, apalagi nanti masuk. Dan ini menunjukkan jarak antara dia sama surga tergolong jauh. Maka di sini apabila kita ingin mendekat, ya tadi sama seperti doa ya. Ini doa yang bisa kita baca setiap hari. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, saya ingin Engkau dekatkan dengan surga, baik dengan niat, dengan amal, dengan yang lain. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha. Jadi kita minta perlindungan jangan sampai masuk neraka dan hal-hal yang mendekatkan kita kemana? Ke neraka. Ini kalau maksud yang wanita yang telanjang. Kalau yang laki-laki mau bawa cambuk, itu yang saya belum tahu. Laki-laki bawa cambuk itu yang saya belum tahu. Apakah yang dimaksud di situ terkait dengan KDRT atau mungkin lain waktu kalau saya tahu hadisnya. Tapi kalau wanita telanjang itu memang ada hadis dalam Sahih Muslim yang disyarai oleh Imam Nawawi seperti tadi syaratnya. Salah satunya itu kasiatin ayat. Tapi yang pasti Rasulullah itu memang sering menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan seperti tadi laki-laki bawa cambuk. Dan yang ngerti apa yang dimaksud laki-laki bawa cambuk bisa nanti kita mencari di syarah-syarah hadis. Mungkin nanti ada ulama-ulama yang menjelaskan maksudnya. Oke, monggo kalau ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, ada teman saya itu kan memang nggak bisa ngaji. Tapi kalau sholat cuma bisanya Fatihah sama wudu aja 5 waktu itu boleh apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh. Jadi dalam pertama ini sudut pandang Islam. Sudut pandang Islam itu biasanya pertanyaannya dibalik. Kalau ada orang yang bisanya hanya qul huwallah, pertanyaannya lebih baik sholat apa enggak sholat? Kalau pertanyaannya seperti itu apa? Mesti kita jawabnya apa? Lebih baik sholat walaupun hanya bisa qul huwallah. Jadi apa? Apapun itu orang yang sholat lebih baik dari tidak sholat. Apalagi dalam surat Al-Mudaththir diancam masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Ada neraka khusus bagi yang tidak sholat, namanya neraka saqar. Jadi nomor 1 pasti sholat bagi dia lebih baik daripada tidak sholat. Lalu yang kedua, dalam urusan sholat dalam surat Al-Mudaththir itu Al-Quran menggunakan istilah faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah surat Al-Quran yang mudah. Loh, yang mudah dibaca apa? Nah, ada 2. 1 bisa hafal surat-surat pendek, misalnya dia hanya hafal qul huwallah. Atau yang kedua,
buatlah sarana yang memungkinkan kita bisa baca Quran. Kalau sekarang bisa pakai handphone, tapi riskan kalau pakai handphone. Disarankan membeli ini ya, alat penyangga, mungkin nggak tahu berapa harganya atau buat sendiri alat penyangga yang kita taruh misalnya di depan tempat kita sholat, sehingga pada waktu kita sholat kita bacanya kita sholatnya sambil membaca, walaupun bacanya belum tentu lancar nggak apa. Saya kepingin sholat, kepingin surat Sabbihis, tapi kan nggak apa. Gimana caranya tadi? Menyediakan alat, ditaruh di depan, pakai mushaf Al-Quran yang besar, sehingga mudah bagi kita untuk membaca. Jadi membaca mudah itu ada dua, satu berdasarkan hafalan, dua berdasarkan penglihatan. Kan baca Quran kan ada namanya bil ghaib sama bin nadhr. Bil ghaib itu nggak melihat mushaf, yaitu hafal. Kalau bin nadhr melihat mushaf, nah itu dipakai nggak apa-apa. Lalu yang ketiga, di dalam keterangan-keterangan hadis yang lain, ketika ada orang kesulitan, misalnya dalam kasus kemarin waktu sholat kusuf maupun kusuf, waktu sholat gerhana, itu Rasulullah menyarankan agar sholat gerhana itu rakaat pertama surat Al-Baqarah, tapi kan sulit. Lalu kalau nggak bisa sholat surat Al-Baqarah, boleh baca surat Qul Huwallah yang bacanya setara durasi Al-Baqarah. Jadi baca Qul Huwallah terus. Kalau yang pernah saya alami, baca Qul Huwallah 313 kali, itu hampir mirip mulai maghrib sampai isya, itu baru selesai. Jadi kisaran ya setara hampir 2 juz. Kita baca Qul Huwallah saja 313 kali, hampir mirip seperti baca Quran berapa? 2 juzan. Walaupun Qul Huwallah banyak, ya nilainya ya besar. Walaupun Qul Huwallah saja tidak apa-apa. Yang dikisahkan dalam hadis ini yang disampaikan oleh Gus Bahar itu, ada imam yang tiap sholat itu ya pakai Qul Huwallah, tidak pernah yang lain. Akhirnya ada jamaah yang protes, wahai Rasul, ini ada orang kalau ngimami hanya Qul Huwallah saja. Lalu oleh Rasulullah dipanggil, ditanya, kenapa kamu hanya baca Qul Huwallah? Ya Rasulullah, Qul Huwallah ini saya senangi karena isinya hanya bahas Allah, nggak bahas yang lain. Saking senengnya sama surat Al-Ikhlas, gara-gara apa? Bukan karena pendek. Kita senengnya baca Qul Huwallah bukan karena apa? Bukan karena ayat pendek, tapi isinya murni membahas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang salah satu motivasi. Jadi tidak apa-apa secara hukumnya. Nggih, betul apa? Nggih, tidak apa-apa. Nggih, tidak apa-apa. Kalau baca Fatihah, yang wajib itu cuma Fatihah. Kalau surat itu sunnah. Seandainya orang terpaksa tidak bisa apa-apa, hanya bisa baca Fatihah pun sudah sah. Apalagi kalau ditambah Qul Huwallah sudah pasti sah. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan taqabbala ya rabbal alamin. Arinal haqqa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi barakatil Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.